Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa rizqan wasi'an. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul ghusli. Bab ini menerangkan beberapa etika mandi atau mencuci. Ai al-wajibi wal masnuni, yakni wajib dan sunnah. Jadi bab ini menerangkan etika mandi wajib maupun mandi sunnah. Dengan kata lain adalah keramas. Apabila dimadurakan adus wajib atau adus sunnah. Faidha asabatka janabatun minahtilamin ay imna'in aw waqa'in ay jima'in fahud al-ina'ah. Apabila kamu tertimpa janabah disebabkan bermimpi keluar sperma atau disebabkan bersetubuh, maka hendaklah mengambil bejana wa fi naskhatin fahmilil ina'ah. Di dalam sebagian nasah bukan fahudil ina'ah tapi fahmilil ina'ah, maka bawalah bejana atau wadah ilal mughtasili pada tempat mandi atau tempat bersuci atau tempat mencuci. Ini apabila kamu janabah disebabkan bermimpi atau berhubungan badan, maka langkah pertama ambillah bejana pada tempat mandi atau tempat adus. Wadahu an yaminika in kunta tagtarifu minhu. Kemudian letakkan bejana tersebut di sebelah kanan kamu apabila kamu menggayungnya dari bejana tersebut. Dabeda kadinto sampai kanan nah bisa sampai ije duga dari beda kadinto. Wa an yasarika in kunta tasubu minhu, dan letakkan di sebelah kiri kamu apabila kamu menyilinkannya, menyiraminya dari bejana tersebut. Jadi mungkin celok sampai kanan sampean mereka panggilok, mungkin selenaki ya sampai sebelah kiri mereka panggil naki. Ini bila dibahasa madurakan. Wasamillah ta'ala awalan, kemudian menyebutlah nama Allah terlebih dahulu dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Wa usil yadaika awalan salasan, dan kemudian basuhlah, cucilah kedua tangan kamu terlebih dahulu 3 kali. Seperti yang sudah diterangkan di depan, hendaklah biasakan untuk mentiga-tigakan di segala macam, termasuk wiritan atau dalam hal ini. Summastan jika mamarroh, kemudian beristinjalah seperti yang sudah lalu keterangannya. Bagaimana caranya istinja, bagaimana aturan istinja di depan sudah diterangkan. Dan di sini ya berlaku cara-caranya dan etikanya. Wazil ma'ala ya badanika ay jasadika min qadarin kamaniyin wa makhatin wa min najasatin ingkanat. Kemudian hilangkan kotoran yang ada di badan kamu berupa mani atau dahak atau najis lain. Kalau memang ada najis, hilangkan terlebih dahulu. Karena kalau ada najis di badan kita misalnya, tanpa dihilangkan terlebih dahulu, kemudian niat mandi besar, maka ada yang mengatakan tidak cukup. Walaupun ada ulama yang mengatakan cukup. Nah, untuk keluar dari hilaf kan disunahkan. Maka dari itu sebaiknya dihilangkan terlebih dahulu kotoran atau najis yang ada di badan kita sebelum niat mandi besar itu. Wa tawaddo kama sabakoh, dan berwuduklah seperti
yang sudah lalu, aturannya yang sudah lalu. Etika berwudu di depan sudah diterangkan. Ya berwuduklah seperti keterangan yang sudah diterangkan di depan. Fi wudu'ika, di dalam wudhu kamu, li sholati, untuk sholat. Artinya berwuduknya sama dengan wudhunya orang yang mau sholat. Sebelum mandi besar, berwuduk terlebih dahulu. Etika berwuduknya sama dengan etika berwuduk untuk sholat. Ma jami'id da'awatis, berserta semua doa-doa yang sudah disebutkan di depan itu. Wa akhiri ghusla qadamaika, dan akhiri membasuh kedua kaki kamu. Artinya dalam berwudu itu untuk mencuci kedua kaki kamu itu harus diakhirkan. Kenapa? Ya biar airnya itu tidak sia-sia. Contoh begini, kita berwudu, setelah terakhir mencuci kaki, kemudian kita niat adus itu, niat mandi besar itu, nawaitul ghusla min hadis al-Bukhari. Dengan demikian air yang mengalir ke kaki itu kan sudah melengkapi untuk anunya wudu itu. Wa fi nashatin rijlaika, dan di dalam sebagian nasa bukan qadamaika tapi rijlaika. Artinya ya sama, cuman bedanya qadamaik dan rijlaik. Tujuannya kenapa membasuh kedua kaki harus diakhirkan? Kaila yadi al-ma'uh, agar air tidak sia-sia, mengalir dengan sia-sia, biar tidak sia-sia airnya itu. Fa'in ghasalahuma summa wada'ahuma al-ardi kana misla idha'atil ma'i. Apabila seseorang membasuh kedua kaki, kemudian diletakkan keduanya atas bumi, ini seperti hanya menyia-nyiakan air. Jadi yang lebih utama, wal abdallu an tuqaddimal wudu'a jami'ahu alal ghusli. Yang lebih utama kamu mendahulukan wudu secara keseluruhan, kemudian baru mandi besar itu. Walaka an tuahirahu kullahu au ba'dahu anhu. Bagi kamu mengakhirkan wudu itu secara keseluruhan, ya, saya ulangi, bagi kamu mengakhirkan mandi besar itu secara keseluruhan atau sebagian. Yang dimaksud sebagian begini, wudunya belum selesai, yakni tinggal mencuci kedua kaki, kemudian niat wudu. Ini berarti sebagian. Kalau sampai selesai ya wudu terlebih dahulu, sampai selesai wudunya, kemudian baru niat mandi besar itu. Wa tanwiyah bil wudu'i fi surati tahiril fardiyati, dan kamu hendaknya niat berwudu di dalam rupa yang berakhir kefarduannya. In aradtal khuruja minal hilafi, itu apabila kamu menghendaki keluar dari perbedaan pendapat di antara ulama. Wa illa, apabila tidak menghendaki keluar dari perbedaan pendapat, nawaitas sunnata bi antakula nawaitul wudu'a li sunnatil ghusli, maka kamu niat wudu sunnah. Contohnya saya niat wudu li sunnatil ghusli karena sunat adus, karena sunat keramas, atau karena sunat mandi besar itu. Wa kadza fi surati taqdimi in tajarradat janabatuka anil hadasi. Dan seperti ini di dalam rupa mendahulukan apabila janabah kamu sunyi dari hadas. Contoh begini, ada orang janabah tapi masih punya wudu. Contoh orang tidur dalam posisi duduk, menetapi di tempat duduknya, kemudian mimpi keluar mani, akhirnya keluar betul mani, kan wudunya kan tidak batal. Nah kalau orang semacam ini ya kita langsung niat wudu yang tidak apa, karena wudunya belum batal. Kalau memang wudu nawaitul wudu'a li sunnatil ghusli, ya begini, contoh atau rupa bila janabah kamu itu sunyi dari hadas. Wa illa, dan apabila tidak sunyi dari hadas, karena tidurnya bukan tidur duduk tapi tidur berbaring, fanwih niyatan mu'tabaratan fil wudu'i, maka hendaklah niat wudu dengan menggunakan niat yang muktabar dalam wudu, sebagaimana niatnya orang wudu, nawaitul wudu'a liwab yang hadasil asghar itu. Wallahu a'lam.